Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man dhakha wa atharul hayatad dunya wa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jamaah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kenikmatan, masih diberi kesehatan, kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul hari ini di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan kewajiban kita karena kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Terus kula panjenengan kita semua diciptakan ya, termasuk bangsa jin yang kita tidak melihat bentuknya, merupakan gaib begitu. Mereka juga sama, tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara kita juga, di antara bangsa jin, ada juga yang kafir, ada juga yang mukmin dan lain sebagainya. Dan kita alhamdulillah hari ini diberi keimanan, diberi keislaman, dan diberi kekuatan untuk beribadah bersama-sama. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kekuatan, tidak ada daya upaya untuk kita beribadah ataupun untuk kita menghindari menjauhi maksud kecuali karena kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama yang berbahagia, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita semuanya yang alhamdulillah kemarin beberapa hari yang lalu kita memperingati kelahirannya hampir 1500 tahun yang lalu. Nabi kita lahir membawa agama Islam, membawa Al-Quran. Untuk sampai hari ini kita pegang agama tersebut, kita ikuti, dan insya Allah akan kita tetap bawa sampai mati sekalipun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau sekali-kali mati kecuali netepi agama Islam, kecuali memeluk agama Islam. Dan Quran juga sampai sekarang pedoman kita, menjadi rujukan kita, dasar kita, landasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalani kehidupan apapun, entah itu dalam hal muamalah kita sesama manusia, sesama makhluk, ataupun juga ubudiyah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mengacu kepada tuntunan hidayah ataupun petunjuk daripada Al-Qur'an. Bahkan Quran itu bukan hanya petunjuk, membacanya saja itu merupakan ibadah. Jadi kita bersyukur sekali sampai hari ini Quran masih utuh, masih banyak yang membacanya, menghafalnya. Kita masih bersyukur karena kata Nabi, zaman semuanya nanti ketika menjelang hari kiamat itu tulisan dalam Quran hilang semua, tinggal kertas putih saja. Na'udzubillah. Gitu. Ini kita masih bersyukur masih ada tulisannya begini, tapi menjelang hari kiamat nanti tulisannya hilang semua kata sebuah hadis. Makanya harusnya kita bersemangat untuk membacanya, mentadaburinya, tadarus sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
Jamaah semuanya, salawat dan salam semoga saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada panjenengan semua, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, takwa yang sebenar-benarnya nggih. Kula mboten bosen-bosen ngimutaken kangge pribadi kula piyambak karena ini merupakan rukunnya khutbah gitu. Khutbah kalau enggak ada tauhid takwa tidak sah khutbahnya. Jadi ya setiap minggu, setiap Jumat pasti jenengan tidak akan pernah lupa diingatkan oleh khotib untuk mari meningkatkan takwa. Mari kita tingkatkan takwa kita dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa setiap pekan kita diingatkan? Ya agar jenengan kula panjenengan niku ingat begitu, eling gitu, dieleke supaya kula panjenengan jangan sampai terlena oleh kehidupan dunia yang sangat fana ini. Dunia pada akhirnya akan hancur gitu, akan terjadi kiamat. Tadi saya bacakan wa idza ja'atil tammatul kubra, jika telah terjadi suatu ledakan malapetaka yang besar. Na'udzubillah, kita insya Allah tidak akan mengalaminya. Kalau sakit menjamin gitu, karena kata Nabi mungkin nek dino kiamat niku sarana wong beriman wis kafir kabeh. Na'udzubillah. Jadi kalau kita hari ini masih beriman, insya Allah tidak akan mengalami hari kiamat. Tapi di sini hanya digambarkan ada suatu malapetaka yang sangat besar sekali, gitu. Nanti yaitu artinya hari kiamat. Nah, nanti ketika kula panjenengan tangi bangun bangkit dari kubur gitu, barulah kita nanti akan mengingat dulu ketika di dunia saya itu sudah berbuat apa gitu. Banyakkah kebaikannya ataukah lebih banyak kejahatannya gitu. Yauma yatadzakkarul insanu masa, kita ingat lagi dhisik teng dunya niku wis nindakake nopo untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang mumpung kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, banyak saudara kita yang sudah mendahului kita ya, yang lebih muda kah, yang lebih tua kah, atau bahkan masih kecil pun sudah banyak yang mendahului kita. Awalnya kemarin ketika terjadi malapetaka dengan adanya ujian gitu, COVID, banyak sekali saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang mendahului kita. Nah, kita masih diberi umur yang panjang sampai hari ini gitu. Kita bersyukur, marilah kita gunakan sebaik-baiknya agar nanti ketika kita bangun dari kubur, kita ingat, alhamdulillah dulu saya sudah punya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya mau ora ketang sithik, yang penting duwe bekal, yang penting punya bekal daripada tidak punya bekal sama sekali. Iman dan amal soleh itu yang harus kita pegang selamanya sampai nanti kita mati, sudah punya sangu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itulah jamaah semuanya, wa burizatil jahimu liman yara, neraka jahim akan ditampakkan. Semua akan melihat, termasuk kita semuanya gitu. Begitupun surga gitu, itu juga didekatkan dengan kita. Tapi adalah celakanya, na'udzubillah, fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya, yang dulu di dunia melampaui batas, menentang kepada Allah, menentang kepada hukum-hukum Allah gitu. Apalagi kafir ya, tidak mau taat kepada perintah Allah, tidak mau taat kepada perintah Rasulullah SAW, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, tidak ingat akhirat, tiap hari menumpuk dunia, tangan di atas, tangan di bawah, kaki di atas, kepala di bawah, dilakoni hanya untuk mengumpulkan dunia sampai tidak ingat akhirat, tidak ingat sholat, tidak ingat puasa dan lain sebagainya, tidak ingat zakat. Itu berarti kan kita mengutamakan dunia, melampaui batas sekaligus mengutamakan dunia. Maka kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka dia akan kembali ke neraka jahim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi sebaliknya jamaah semuanya, kebalikan dari orang seperti itu adalah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia ingat, dia khawatir ya, takut dengan kedudukan Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya, ya.
ketika kita mungkin berjibaku sibuk ya, bergumul dengan dunia, tapi kita ingat ya, mungkin katakanlah ada panggilan azan, panggilan jumatan, panggilan sholat dan sebagainya, kita takut andaikan kita tidak melaksanakan kewajiban kita akan dilandrat, disiksa oleh Allah. Yaitu berarti kita khofa maqama rabbih, kita takut dengan kedudukan Tuhannya, dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Takut andaikan kita tidak melaksanakan perintah Allah, wa nahal nafsa 'anil hawa, dan mencegah dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya. Nek kula panjenengan kita sama lebih menuruti hawa nafsu, kita enak-enak di luar lah enak. Sibuk dengan dunia, enak sibuk dengan jual beli barangkali di sawah, di ladang, itu kalau kita menuruti hawa nafsu, ya. Untuk apa? Ke masjid, untuk apa? Beribadah, puasa lebih baik menuruti hawa nafsunya, makan enak, untuk apa? Berpuasa. Untuk apa haji? Uang puluhan juta mendingan untuk beli sapi misalnya, gitu. Nah, seperti itu. Berarti kita lebih mengutamakan hawa nafsu ketimbang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah ya, orang-orang yang lebih takut kepada Allah dan tidak menuruti kemauan hawa nafsunya, maka kata Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 41, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya. Intinya kalau panjenengan nek ngajeng kepengin selamat, ingin selamat di akhirat, boleh ya, memang bukannya boleh memang lumrah kalau panjenengan mencintai dunia, mencintai pekerjaan, mencintai suami, istri, anak ataupun harta benda, kedudukan dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai dengan cinta tadi kita kalau panjenengan sampai mengabaikan akhirat. Jadi harus sebanding kita duniane di openi ning di akhiratnya jangan lupa begitu. Makanya di sini tembungnya istilahnya wa atharul hayatad dunya. Kulo panjenengan lebih ngopeni dunyane, belas orang mikir akhirat. Lah niku sing salah gitu. Nek kulo panjenengan ya karena kita hidup di dunia otomatis ya mengurusi dunia, tapi jangan sampai lupa dengan akhiratnya. Kita boleh bekerja kemanapun, tapi ketika waktunya sholat ya sholat. Kita boleh kaya sebanyak apapun, tapi ada harta yang itu harus dikeluarkan sebagai zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Ya, 2,5% lah atau 5% sesuai dengan jenis kekayaan masing-masing. Kita boleh kaya tinggi apa, jabatan tinggi apapun, gitu. Harta sebanyak apapun, tapi kalau untuk kewajiban ya kita harus melaksanakan rukun Islam yang kelima, misalnya ke Baitullah ataupun umrah ya ataupun haji, semoga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Makanya di ayat lain sebutkan Wabtaghi fima ataqallahu dzal akhirah wa la tansa nasibaka minat. Ini kebalikannya. Kalau panjenengan nggih monggo golek akhirat nggih, jangan lupa dengan dunianya gitu. Makanya kita sering diajarkan doa sabu zakat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta kepada Allah agar di dunia diberi kebaikan, demikian juga di akhirat diberi kebaikan. Jangan jomplang gitu, nyuwun dunyane tok ning akhirate mboten kecekel, atau mungkin nyuwun akhirate tok dunyane mboten kopen. Ya nggih, sama-sama jomplang. Yang bagus adalah dunianya juga bagus ya. Kita berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengejar dunia, tapi juga jangan sampai lupa dengan akhirat kita. Dunia karena kita hidup dunia, tapi akhirat adalah karena kita setelah nanti rampung, kita kelar di dunia, kita akan dibangkitkan dan akan bertemu dengan Allah SWT di alam akhirat, dan pilihannya tinggal dua, apakah ke nerakakah, na'udzubillah, ataupun ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal na'imin, hamdash syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فيا أيها الإخوان رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يقضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fala dzikrul akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Allahu akbar Allahu akbar.